Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Am Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormat kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan para anggota sidang atau persidangan hari ini. Adapun para delegasi kami, saya Silvana Nursanti sebagai MC sekaligus panitia. Ketua Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Mustafa Bila. Anggota Majelis Hakim Fitri Nurbalasari sebagai anggota Hakim 1. Dan Yuliana Septiani sebagai Hakim 2. Terdakwa oleh Naufal, jaksa penuntut umum oleh Deliani Sapitri, penasihat hukum oleh Andini, saksi yaitu oleh Nelis, dan yang kedua oleh Putri Indri. Polisi oleh Rizky dan korban oleh Zahra. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kasus posisi. Untuk memperjelas kasus posisi, langkah awal saya akan sedikit menceritakan peristiwanya. Zahra merupakan seorang siswi SMK Erlangga yang mengalami kekerasan seksual oleh seorang siswa yang bernama Naufal. Perlu diketahui bahwa korban alias Zahra tersebut mengalami luka-luka di sekitar tangan dan serta mengalami trauma psikis. Nelis dan Putri Indri merupakan saksi yang melihat kejadian tersebut dan menolong korban serta melaporkan kepada pihak yang berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Baiklah, kita langsung saksikan saja persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta ini. Baik, sebelum memulai persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan alat komunikasi dan saya himbau untuk peserta sidang agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya sidang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dakwaan. Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sidang perkara pidana nomor perkara 12 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memerintah dan mengadili perkara-perkara kasus pidana penyiksaan yang memeriksa pertama nomor 1211 tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama terdakwa Naufal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah Anda sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa sebagaimana yang sudah terdapat di dalam bap. Nama saudara Naufal Yasin Nur Hidayat, tempat lahir, umur Tasik, Malaya 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat mengerja, agama Islam, pekerjaan pelajar. Ya betul Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap melaksanakan persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana kekerasan seksual dengan pemberatan pasal 11 ayat 2 apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Saudari Andini. Betul, beliau penasihat hukum saudara. Betul Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Bahwa terdakwa Naufal Yasin pada hari Selasa 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.40 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya termasuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Naufal Yasin sedang berjalan-jalan di area sekitar sekolah. Bahwa terdakwa melihat korban dengan inisial Z memasuki kelas. Bahwa terdakwa mengikutinya masuk ke dalam kelas. Bahwa terdakwa langsung mendekatinya dan akan melakukan tindakan kekerasan seksual saat itu juga. Bahwa terdakwa memukuli korban karena korban menolak untuk melakukan tindakan seksual itu. Bahwa saksi Melis yang kebetulan melewati kelas mendengar teriakan dan tangisan korban. Bahwa saksi Melis melihat korban Z sedang dipaksa. Bahwa saksi langsung menolong korban Z. Bahwa terdakwa melarikan diri namun berhasil ditahan oleh saksi yaitu Putri Indri. Bahwa saksi membawa korban Z ke puskesmas terdekat. Bahwa atas petunjuk dari saksi terdakwa Naufal Yasin dibawa ke polsek terdekat. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti.
dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia Hakim. Silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia Panitera, mohon hadirkan saksi atas nama Nelis Permatasari ke persidangan. Saksi atas nama Nelis Permatasari dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi mata, Pak Hakim. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam bab, dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Nelis Permatasari, tanggal lahir 2 Juni 2004, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Bojong, pekerjaan pelajar, kebangsaan Indonesia. Benar, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Silakan berdiri. Saudari, ikuti perkataan saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersaksi menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait kekerasan pelecehan seksual. Saudara saksi, tahu dari mana kejadian tersebut? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya hendak pulang sekolah, terdakwa keluar dari kelas dengan keadaan yang sedang terburu-buru membenarkan celananya. Pertanyaan saya cukup. Silakan hakim anggota 1. Pertanyaan saudara saksi. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara melihat korban langsung? Tidak, tapi saya mendengar suara tangisan yang sangat keras dari dalam ruangan kelas. Karena saya penasaran, saya langsung mengecek ke dalam kelas tersebut dan saya melihat korban dalam keadaan yang tidak baik. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia.
Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi-saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Putri Indri Rizkyawati ke persidangan. Baik. Saksi atas nama Putri Indri Rizkyawati dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Putri Indri Rizkyawati, tempat tanggal lahir 6 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan, umur 24, agama Islam, pekerjaan, tata usaha, kebangsaan Indonesia. Ya benar Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak Hakim. Silakan berdiri. Saudari ikuti perkataan saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersaksi menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur di dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Bapak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 30 Desember 2022. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Ya Bu, saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan tepatnya pada hari Rabu 30 Desember 2022. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan saat terdakwa hendak pulang sekolah seusai melakukan tindakan tersebut. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan?
Pak Hakim, pertanyaan dari saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Baik, saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Naufal yang melakukan pelecehan? Saya mengetahui melalui CCTV yang berada di TKP. Berikut saya berikan bukti-buktinya. Tolong panitia untuk memutarkan diri. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak Ketua. Baik. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak Ketua. Baik, saudara terdakwa. Bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang sudah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Taina. Selanjutnya kita memasuki pemeriksaan keterangan terdakwa. Baik, kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa ke ruang persidangan kembali. Saudara terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal Pak Hakim. Saudara terdakwa, apa benar yang terekam di CCTV adalah perbuatan saudara? Ya, benar Pak Hakim. Baik, kepada Hakim 2, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apa motif Anda melakukan perbuatan tersebut? Karena ingin mencobanya. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan perbuatan tersebut? Tidak direncanakan. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan perbuatan tersebut. Saya sedang menonton film porno. Kebetulan Zahra lewat karena saya sudah kepala nafsu. Jadi saya mengikuti Zahra dari belakang dan memaksa Zahra untuk berhubungan badan. Tetapi Zahra menolak sehingga saya melakukan kekerasan. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup.
Baik. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim. Terima kasih saudara terdakwa. Saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, saya sudah mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari saya. Baik, kepada hakim satu ada yang ingin ditanyakan? Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui dan melakukan perbuatan pelecehan itu dan menceritakan semua kronologinya dari awal hingga akhir. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari saya. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada siang ini? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Terdakwa dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, demikianlah tuntutan pidana yang telah dibicarakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas pidana tersebut? Saya serahkan ke penasihat hukum saya, Pak Hakim. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan terdakwa? Ya, kami sudah menyiapkannya Pak Hakim. Silakan bacakan. Hukuman terdakwa diperingan lagi karena terdakwa tidak menyetubuhi korban. Sekian. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap ada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, selanjutnya adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa sekarang adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap, Pak Hakim. Baik. Menyatakan terdakwa Naufal telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kekerasan seksual yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Negeri Jakarta atas nama terdakwa Naufal Yasin Nur Hidayat dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sekian dari kami.
Kami pamit undur diri.